Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Al-Jum'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang sedemikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, di siang hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kepada kita anugerah berbagai kenikmatan, antara lain kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan ibadah sholat Jum'ah bersama. Jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang mukmin, jika muazzin telah mengumandangkan adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat Jum'ah, bersegeralah untuk mengingat Tuhanmu, menjawab seruan ini, menunaikan perintahnya, bersegera mencari ridhonya, tinggalkan apa yang menyibukkanmu dari perkara-perkara duniawi seperti jual beli dan perniagaan. Luangkan waktumu untuk zikir kepada Allah, karena mencari penghidupan adalah aktivitas yang paling menyibukkan seseorang di siang hari. Tinggalkanlah semua dari yang menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya yang lain, Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-Munafiqun ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan Allah, di hari Jumat ini, mari kita bercerai sebentar dengan dunia untuk mencari keseimbangan hidup rohaniah. Jangan sampai terbawa oleh arus kehidupan yang bersifat duniawi, dan hal-hal yang bersifat duniawi adalah hal yang bersifat sementara. Kata ulama, orang cerdas adalah mereka yang memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, walal akhiratu
khairun laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Hari Jumat merupakan hari agung. Semua orang mukmin datang ke masjid untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat sebagai ganti sholat zuhur secara berjamaah. Sholat berjamaah dan sholat yang tepat pada waktunya merupakan anjuran Allah dan Rasul-Nya. Selain itu pula, Allah memberi pahala yang lebih dari mereka-mereka yang melaksanakan ibadah secara jamaah. Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah." Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Selain itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ditanya oleh sahabat, "Ayyul a'mali afdal?" Perbuatan apa yang afdal? Rasulullah bersabda, "Qala as-sholatu ala waktiha." Sholat pada waktunya. Yang dimaksud sholat pada waktunya adalah sholat fi awali waktiha. Sholat Jum'ah secara jamaah merupakan contoh nyata bahwa jika sholat 5 waktu yang diperintah oleh Allah kepada kita dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di musola, akan menumbuhkan nilai-nilai positif bagi umat Islam. Antara lain yaitu, pertama, masjid atau langgar semakin makmur. Yang kedua, berlipat pahala bagi mereka yang berjamaah. Yang ketiga, ukhuwah antara sesama Islam, sesama Muslim semakin kokoh, semakin kuat, dan kita akan bisa menjawab firman Allah, "Innamal mu'minuna ikhwah", bahwa antara mukmin satu dengan lain adalah saudara. Yang keempat, akan dapat membangun jamaah dan memperkokoh persaudaraan antara kita sesama orang mukmin muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa memilih hari Jumat sebagai hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, yang artinya hari yang paling mulia dari antara hari-hari yang lain. Rasulullah bersabda, khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari itu pula Adam dimasukkan surga. Wa fihi uhbita minha. Dan pada hari itu pula Nabi Adam diturunkan dari surga. Wa fihi taqumus sa'ah. Pada hari itu juga hari kiamat akan terjadi. Wa fihi sa'atun yuwafiquha muslim yusolli yas'alullaha khairan illa a'tahu iya. Pada hari itu terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin sholat menghadap Allah
mengharap kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Dengan kata singkat, hari Jumat, hari yang dimana Allah akan mengabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh kita. Jadikanlah kesempatan hari yang mulia ini untuk banyak berdoa kepada Allah. Di masyarakat kita banyak melakukan zikir tahlil pada malam Jumat dalam satu kerangka untuk memohon kepada Allah. Pada hari itu terdapat suatu waktu di mana seorang mukmin sholat menghadap kepada Allah dan mengharap, maka lakukan, kerjakan sebisa kita mampu. Jangan kita buang kesempatan yang berharga ini. Itulah sebagian dari keistimewaan hari Jumat yang orang-orang kejawen dan orang-orang kebatinan memaknai dengan makna yang berbeda. Sebagaimana juga memaknai bulan Muharram atau bulan Suro yang penuh dengan hal-hal yang tidak tinemu nalar orang Jawa. Bahkan mereka melakukan amalan-amalan yang berbau syirik, dan itu banyak dilakukan di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Jamaah yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengusulkan supaya kalender Islam itu dihitung sejak dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang ditinggalkanlah bumi syirik untuk membentuk dunia baru yang penuh keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan. Sejak itulah Khalifah Umar bin Khattab memproklamirkan berlakunya tahun Hijriyah yang dimulai awal bulannya dengan bulan Muharram. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman pula, kalender Hijriyah bisa sejajar dengan kalender Masehi. Berbeda dengan kalender penanggalan lainnya, tahun Hijriyah bersih dari pemasukan unsur-unsur manusia. Betapa besarnya jasa Khalifah Umar bin Khattab tidak menamakan tahun Islam dengan nama tahun Muhammad atau tahun Umar bin Khattab. Jika dia mempunyai ambisi itu, adalah hal yang mudah bagi Umar meletakkan nama tersebut. Namun Umar bin Khattab meletakkan dasar-dasar nilai sejarah yang bersih, jauh dari kultus individu. Jamaah yang mulia, barangkali ada pertanyaan, dasar pertimbangan apa tahun Islam diambil dari peristiwa hijrah Nabi yang dimulai dengan bulan Muharram, bukan dari maulid Nabi atau kelahiran Nabi. Kendati umat Islam sangat memuliakan kelahiran Nabi yang penuh dengan hal-hal yang bersifat mukjizat, namun cara memuliakannya umat Islam dilakukan secara wajar, tidak berlebihan. Maulid Nabi amat bersifat pribadi, berbeda dengan peristiwa hijrah sebagai momentum tonggak sejarah yang dinilainya mengandung unsur-unsur tahapan perjuangan.
yang bisa dan harus dapat dijadikan tauladan oleh semua umat Islam. Tonggak sejarah itulah yang diabadikan menjadi tahun Hijriah, yang tiap tahun akan membangkitkan umat Islam dalam perjuangannya membela dan menegakkan agama. Perlu kita sampaikan bahwa agama Islam butuh sebuah perjuangan dari satu generasi ke generasi yang lain. Rasulullah mengamanatkan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jamaah yang mulia, dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan hari dan bulan. Sebagaimana saya sampaikan, hari Jumat, bulan Muharram atau bulan Suro, yang tidak keluar dari ajaran dasar Islam, yaitu iman. Iman adalah inti dari ajaran Islam, dan inti daripada iman adalah bertauhid kepada Allah, baik itu berupa tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ataupun tauhid mulkiyah. Dalam hal ini yang perlu kita catat dengan baik bahwa Allah sangat murka kepada hambanya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengancam kepada mereka yang menyekutukan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni minkum tilawata, innahu huwal ghafurur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.